Pemirsa, belakangan ini publik dihadapkan pada kriminalisasi guru atau maraknya kasus guru yang dilaporkan secara hukum oleh orang tua murid. Dan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka menjalankan fungsi pendisiplinan terhadap siswa, dan ini juga kondisi ini juga menimbulkan bagaimana kekhawatiran terhadap ruang gerak guru dalam mendidik anak-anak di sekolah. Dan kita akan langsung tanyakan bagaimana tanggapan dari DPR RI, dan sudah bersama kami Ibu Melati, anggota Badan Legislasi DPR RI. Terima kasih buat waktunya, Bu. Ibu melihat bagaimana kriminalisasi terhadap guru saat ini juga menjadi perhatian dari DPR RI tentunya, Bu. Lalu Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Baik, jadi tadi hari ini kita barusan saja rapat dengan PGRI menerima yang dipimpin langsung oleh Profesor Uniyah Rosidi ya, Unifah Rosidi. Beliau bersama teman-teman guru menyampaikan isi hatinya lah, bahwa mereka ini selama ini, apalagi beberapa kasus belakangan ini, mereka merasa bingung ketika mereka melakukan pendisiplinan kepada para siswa, karena banyak sekali yang tidak paham bahwa sebenarnya mereka ini ketika melakukan pendisiplinan selagi masih memang dalam masa pendidikan gitu ya, di sekolah menjalankan profesi sebagai guru, sebagai pendidik, itu sebenarnya mereka dilindungi oleh undang-undang. Nah, banyak orang tua dan juga mungkin aparat hukum ya tidak paham, sehingga ketika proses hukum itu dilaporkan gitu ya, lalu diproses gitu, padahal enggak. Sebenarnya ada undang-undang yang sudah melakukan perlindungan terhadap guru dan dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kita bisa lihat sama-sama di pasal 39. Nah, tadi dikuatkan kembali oleh Ketua Balek, dan juga ada keinginan mereka untuk membentuk Badan Guru Nasional. Jadi hari ini kita mendengarkan RDPU ya. Jadi hari ini kita mendengarkan keinginan dari para guru yang diwakili oleh beberapa guru-guru yang tadi hadir, langsung dipimpin oleh Ketua PGRI, yaitu Profesor Unifah Rosidi. Ya. Tapi Bu, kalau kita lihat kan ternyata pada praktiknya di lapangan, Bu, banyak aparat penegak hukum nih ternyata belum begitu memahami, Bu, bahwa undang-undang ini harus didulukan untuk pelindungan dosen dan juga guru. Itu seperti apa, Bu, tanggapannya? Iya, makanya jadi mungkin perlunya lagi sosialisasi untuk menyampaikan kepada aparat ya, khususnya polisi, ketika mereka mendapatkan laporan, mereka harus paham ini gitu. Mereka sudah harusnya tahu bahwa mereka dilindungi oleh undang-undang selagi tidak ada jadi pendisiplinan ini ada batasan. Seperti apa bentuk pendisiplinannya? Kekerasan fisik tidak boleh gitu ya, verbal juga tidak boleh. Nah, itu kan nanti bisa dibuktikan. Nah, rata-rata ketika guru melakukan pendisiplinan di sekolah yang sebenarnya itu masih tahap wajar dalam pemikiran kita yang awam juga gitu, orang tua nggak puas gitu. Ya mungkin juga dibumbu-bumbuin juga sama siswanya, lapor, oh mama bla 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 gitu ya. Nah, ini kasihan sih, mereka rentan. Jadi mereka juga menyampaikan bahwa sekarang tuh makin lama makin dikit tuh yang mau masuk ke sekolah guru untuk jurusan pendidikan seperti itu. Nah, kalau untuk tadi adanya dorongan untuk undang-undang terpisah, Bu, antara guru dan juga dosen untuk perlindungan guru, ini seperti apa tanggapannya, Bu? Kami tadi di Balek, intinya kan tadi anggota yang hadir mendukung. Ya, tapi kan ini prosesnya kan baru awal. Tadi baru RDPU, nanti akan dielaborasikan juga dengan undang-undang yang ada. Terus nanti juga akan dengan Komisi 10 ya, khususnya dengan pendidikan, Sisdiknas. Nanti kita elaborasikan semuanya. Intinya kami mendukung. Nah, untuk selanjutnya, Bu, apakah nanti ke depannya akan ada undang-undang baru lagi, Bu, untuk mengakomodir bagaimana dosen dan juga guru tadi? Bisa jadi seperti itu, karena keinginan mereka urgensi tadi perlindungan guru itu bukan yang kan tadi saya bilang Undang-Undang Nomor 14 2005 itu tentang dosen dan guru. Nah, mereka pengen yang lebih spesifik lagi, bukan hanya guru itu kan yang ngajar. Nah, bagaimana dengan tenaga usaha, tata usahanya juga harus mendapatkan perhatian. Berarti seperti itu. Bukan hanya revisi, berarti kemungkinan bisa jadi undang-undang baru. Iya. Baik. Untuk terakhir, Bu, untuk BGN sendiri, Bu, badan yang tadi sempat dibahas di rapat itu terkait dengan Badan Guru Nasional, itu seperti apa, Bu? Boleh dijelaskan, Bu? Ya, mereka pinginnya ada satu pintu ya yang mengatur. Jadi kalau komunikasi satu pintu itu Badan Guru Nasional. Dan intinya ketika mereka menyampaikan itu, kami semua boleh juga. Tapi kan ini baru awal. Apakah benar, apakah efektif nanti adanya Badan Guru Nasional, nanti berjalannya waktu. Baik, terima kasih banyak, Ibu Melati, atas waktunya. Selamat bertugas kembali, Bu. Pemirsa, tadi itulah pembahasan kami bersama dengan anggota Badan Legislasi DPR RI, Ibu Melati, yang dimana tadi mengakomodir pertemuan antara
balik badan legislasi DPR dan juga PGRI yang meminta penjelasan terkait bagaimana perlindungan dan antara guru dan juga dosen dalam melakukan kedisiplinan yang saat ini banyak terkendala masalah oleh aduan hukum oleh orang tua murid yang merasa tidak terima anaknya diperlakukan kurang sesuai dalam ketika melakukan penindakan pendisiplinan bersama dengan para siswa di sekolah. Dan tentunya kita berharapnya dengan adanya pertemuan antara badan legislasi dan juga PGRI ini bisa memberikan kecerahan baru bagi masyarakat untuk tahu bahwa undang-undang yang selama ini sudah ada ini sudah sangat mengcover dari guru dan juga dosen, dan tentu bagaimana para aparat penegak hukum nanti juga akan disosialisasikan lebih lanjut untuk bisa mengedepankan hak guru dan juga dosen dalam pendisiplinan di sekolah dan juga di universitas. Sekian dari saya dari Ramadan, kembali ke rekan kami di studio.